Kompas Petang berlanjut dengan ranah politik, Saudara. Koalisi Indonesia Maju akan bertemu untuk membahas siapa-siapa saja sosok yang tepat untuk maju di Pilkada, khususnya di Pulau Jawa. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengatakan keputusan kandidat yang akan diusung untuk Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah akan disepakati bersama parpol koalisi KIM. Meski pertemuan para pimpinan koalisi diharapkan bisa segera terlaksana, namun soal nama pihaknya tak ingin tergesa-gesa untuk diumumkan. Soal usungan di Pilkada Jakarta, PAN masih mengusulkan nama Zita Anjani untuk dipasangkan baik dengan Ridwan Kamil maupun dengan Kaisang Pangarep. Dari awal sudah sampaikan bahwa PAN mengajukan nama Zita Anjani sebagai pasangan calon di Pilgub DKI, ya. Apakah itu dipasangkan dengan Kaisang atau dengan Ridwan Kamil, yaitu saya kira adalah hal yang akan didiskusikan. Para ketua umum partai secara reguler bertemu, tetapi saya kira dalam waktu dekat nanti akan ada pembahasannya lebih khusus lagi, karena kan semakin lama semakin dekat waktunya ya untuk kita memutuskan. Dan bagi kami memutuskannya itu secara cepat juga lebih baik karena punya waktu untuk mensosialisasikan pasangan calon itu, tetapi bukan berarti bahwa karena kita terburu-buru kita kemudian terdesak untuk memutuskan yang kemudian kita anggap berpeluang agak berat untuk bisa memenangkan pertarungan. Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menyebut keputusan PKS mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta sebagai langkah blunder. Penilaian blunder itu disebabkan langkah yang diambil PKS berpotensi membuat partai-partai lain enggan berkomunikasi. Sedangkan saat ini PKS masih butuh setidaknya 4 kursi untuk bisa mengusung Anies Sohibul di Pilgub Jakarta. Di sisi lain, Huda juga menilai ada kegamangan dari pengusungan Anies Sohibul, di mana sebelumnya PKS mengusung Sohibul sebagai cagup, namun selang beberapa hari berganti Anies sebagai cagup dan Sohibul menjadi cawagup. Model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Ya bisa bahaya dektul, bisa nggak dapat teman mitra koalisi. Pernyataan PKB soal blundernya PKS mengusung Anies Sohibul ditanggapi Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Ia menegaskan pengusungan pasangan aman alias Anies Sohibul Iman sebagai ikhtiar PKS. Ia juga meminta Anies untuk bersama-sama mencari teman koalisi untuk memuluskan pencalonan Anies Sohibul di Pilgub Jakarta. Sendiri menilai Sohibul Anies ini tuh cukup berbahaya dan bahkan bisa menghambat koalisi dengan yang lain. Itu nggak ada bahaya-bahaya, semuanya aman soal. aman. Ya. Dengan siapa aja koalisi Jakarta? Ya koalisi Jakarta belum dengan siapa-siapa, ini justru kita tawarkan pada partai-partai yang lain ya, supaya pasangan ini bisa disupport dan didukung bersama. Merespons langkah PKS yang sudah mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan partainya tak ingin terburu-buru mendeklarasikan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Menurutnya banyak hal yang dikalkulasi partai sebelum menetapkan nama kandidat, selain menunggu momentum politik yang tepat. Ya, kita bicara soal urusan politik ini kan soal momentum dan sesuatu yang segala sesuatu bisa terjadi, ya. Jadi semua masih bergulir, kan masih 1 bulan lebih lagi, jadi tidak usah cepat-cepat. Masih bulan Agustus toh. Oke. Tapi masih menjajaki nama Pak Anies atau enggak sih PDI sebenarnya? Semua nanti masih diskusi, lihat mana yang terbaik, ya silakan. Setelah dipasangkan dengan Pak Sohibul juga masih tetap ada radar Mas Anies masuk ke PDIP. Kalau yang disuruh kita pergi, pasti orang bicara politik juga urusan kepentingan toh. Jadi pasti ada kalkulasinya. Tapi gimana? Usai mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman untuk maju di Pilgub Jakarta, PKS kini dihadapkan dengan tantangan mencari teman koalisi. Akankah manuver PKS mengunci Anies sejak dini ini sebagai langkah yang tepat atau malah akan membuat PKS tidak punya teman koalisi?
Lalu masihkah PDI Perjuangan tertarik mengusung Anies setelah dipinang PKS? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, lalu politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bung. Terima kasih seluruhnya sudah hadir bersama kami. Dibilang PKB ini langkah blunder, Pak Hidayat. Apa sebetulnya membuat akhirnya PKS PD langsung memasangkan Anies dengan Pak Sohibul untuk maju di Pilgub DKI? Ya, blunder atau tidak blunder itu kan pasti sudah dikalkulasi ya. Dan dari beragam tokoh yang tadi menyampaikan pendapatnya kan di situ bisa ditangkap tuh. Ada yang berpendapat lebih baik lebih cepat mengumumkan supaya kita mempunyai waktu lebih leluasa untuk sosialisasi. Tadi kan Sekjen PAN mengatakan begitu. Kalau yang lain-lain mengatakan ya tidak harus cepat-cepat, ya itu masing-masing punya kalkulasi. Tapi apakah blunder atau tidak, ya PKS kan juga bukan partai kemarin sore. Kita sudah terbiasa juga untuk mengkalkulasi beragam hal apakah ini perlu untuk kita sampaikan atau belum perlu untuk kita sampaikan. Tapi yang jelas ketika PKS kemarin belum segera mengumumkan, PKS juga dicurigai ini ada deal tertentu dengan pihak-pihak yang lain, bahkan ada yang mengatakan ini kemudian sudah masuk angin gitu ya, sehingga kemudian PKS difitnah. Padahal memang ajuan dari DPW PKS Jakarta untuk mengusung Pak Anies dan kader dari PKS itu sejak tanggal 25 Mei. Artinya sudah cukup lama PKS untuk kemudian mempertimbangkan siapa yang akan dimajukan oleh PKS. Dalam konteks ini adalah Pak Anies bagaimana yang disusulkan oleh DPW Jakarta dan kemudian wakilnya dari kader PKS. Dalam konteks ini adalah Pak Sohibul Iman. Dan sesungguhnya kan kita tidak sedang mengunci Pak Anies untuk menjadi bagian dari PKS. Bahkan waktu itu kawan dari PKB malah mengatakan bisa menerima Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur asalkan Pak Anies bukan kader PKS. Nah sebenarnya kan di situ. Kalau kemudian PKB mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur, kawan-kawan yang lain mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur, kan memang Pak Anies bukan dari PKS. Nah kalau kemudian mereka setuju Pak Anies sebagai calon gubernur, ya sudah kan berarti mereka tinggal ambil Pak Anies sebagai kader mereka dan kemudian calon wakil gubernurnya dari PKS. Jadi tidak ada yang borong-borongan di situ gitu loh. Oke. Bang Masinton, ini udah langsung dipasangkan Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman oleh PKS. Dari PDIP masih memasukkan nama Pak Anies dalam radar jadi cagup yang diusung oleh PDIP atau jangan-jangan pindah ke lain hati nih? Ya tentu setiap partai politik memiliki caranya masing-masing lah ya. Bagian dari strategi partai politik tersebut. Dan kami menghormatin sikap dan pencalonan Pak Anies dan Pak Sohibul yang disampaikan oleh PKS. Nah tentu fenomena di DKI Jakarta ya hasil pemilu 2024 ini pemilu legislatif itu tidak satu pun partai politik yang bisa memenuhi syarat untuk mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara sendiri-sendiri, maka diperlukan kerjasama partai politik. Nah tentu ya bagi kami PDI Perjuangan ya pertama ya ada nama-nama kader dari internal, kemudian juga dari eksternal, yang itu dari proses penjaringan kami. Kader alternatifnya siapa kira-kira yang mau diusung nih nanti dari PDIP? Nah, kemudian dari proses penjaringan tadi itu disampaikan ke DPP, kalau dari kader internal ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Bu Risma dan ada nama Pak Pramono dan ada nama kader lainnya begitu ya yang disampaikan ke DPP PDI Perjuangan. Dan kemudian dari eksternal ya satu diantaranya ada nama Pak Anies Baswedan. Nah apakah PDI Perjuangan kemudian dengan pencalonan pengumuman dari PKS tadi yang memasangkan dengan kadernya apakah menutup pintu penjaringan tadi terhadap Pak Anies? Ya tentu bagi kami tidak langsung otomatis untuk menutup pintu itu, tetap nama Pak Anies ada dalam kotak penjaringan kami. Nah tentu proses penyaringannya nanti ada di DPP sebelum diputuskan siapa yang akan diusung. Nanti. Baik, Bung Arya, kalau Anda melihat ini langsung ada nama Anies Sohibul dipasangkan oleh PKS, ini bisa menghambat atau ngeblok komunikasi politik partai lain dengan PKS atau ada faktor lain sebetulnya yang bisa menghambat itu? Ya baik, pertama gini, dalam setiap
pilihan-pilihan politik itu tentu mengandung dua hal ya. Yang pertama dia mengandung peluang dan yang kedua tentu dia mengandung risiko. Nah, dalam hal kebijakan PKS ini tentu peluangnya dengan memasangkan Pak Sohibul Iman dengan Pak Anies sejak awal tentu memberikan kesempatan bagi kader-kader PKS ya dan juga para pendukung PKS untuk lebih aktif ya menggerakkan dukungan di akar rumput. Tapi pada saat yang sama tentu dia mengandung risiko juga. Nah, risikonya tentu adalah bisa saja ini menutup kemungkinan bukan menutup, mempersulit negosiasi di antara partai-partai koalisi lainnya, terutama partai-partai yang mungkin punya peluang akan berkoalisi dengan Pak Anies ya, bisa PDIP atau bisa PKB atau Nasdem ya. Nah, PKB atau Nasdem ya. Nah, kalau kita lihat mana di antara peluang dan risikonya yang lebih besar, menurut saya saat ini sepertinya risikonya lebih besar dibandingkan peluang yang bisa didapatkan. Gitu. Oke, kalau begitu apakah kemungkinan untuk membuat poros baru ini bisa saja terjadi untuk Pilgub Jakarta? Jawabnya nanti ya Mas ya, kita lanjutkan lagi diskusinya di segmen berikut ya, usai jeda berikut. Masih melanjutkan diskusi bersama Hidayat Nur Wahid dari PKS, kemudian Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan, dan Arya Fernandes. Mas Arya, saya lanjutkan lagi pertanyaan saya sebelumnya. Kalau kemudian Anda menilai risikonya terbilang tinggi, apakah akan ada kemungkinan poros baru terbentuk untuk Pilgub DKI ini? Ya, bisa saja ya terbentuk ya. Kalau kita lihat dalam sejarah pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta, itu pada beberapa pilkada sebelumnya itu terjadi beberapa pasang ya. Misalnya kalau kita lihat di 2017 kemarin, itu ada 3 pasang ya, Pak Anies, kemudian Pak Ahok, dan Pak Agus Harimurti. Begitu juga di pilkada sebelumnya yang ketika itu diikuti oleh Pak Hidayat Nur Wahid juga ya ketika itu. Di tahun 2012 itu ada 5 pasang. Jadi menurut saya cukup terbuka kesempatan bagi munculnya poros baru dan bisa saja itu diinisiasi oleh partai-partai yang di luar misalnya partai-partai utama gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam situasi di mana terjadi tiga lebih dari 2 pasang itu hampir dipastikan kemungkinan besar itu akan terjadi 2 putaran ya. Meskipun kalau kita lihat misalnya di 2017 ya itu terjadi dua putaran ya karena dan Pak Ahok dan Pak Anies bertarung di putaran kedua. Begitu juga di 2012 terjadi 2 putaran, Pak Fauzi Bowo dan Pak Jokowi bertarung di putaran kedua karena memang di Pilkada DKI berbeda dengan pilkada-pilkada lain di Indonesia yang dia menganut 50% plus 1. Jadi kalau muncul 3 pasang, ini tentu juga akan terjadi 2 putaran kemungkinan besarnya. Dengan tingkat rivalitas yang juga tinggi menurut Anda? Rivalitasnya juga tinggi, tapi sekarang saya lihat memang ada indikasi yang kuat. Sepertinya kalau kita lihat pembicaraan di antara partai-partai politik, sepertinya potensi untuk hanya 2 pasang cukup tinggi gitu ya. Oke, Bang Masinton, ini kan sisa 2 bulan lagi lah kira-kira. Kalau kemudian poros ketiga ini dimunculkan, apakah sudah sempat terpikir juga dan sudahkah ada komunikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh PDIP ke parpol lain? Ya, tentu yang sedang dibangun dan dilakukan oleh PDI Perjuangan saat ini adalah membangun komunikasi ya dengan partai-partai politik lain. Karena ini juga tidak mudah begitu ya. Artinya bahwa saat ini belum ada yang partai politik yang memegang golden ticket automatically memenuhi syarat 20% itu untuk mengajukan, maka perlu intensitas komunikasi. Dan hari ini situasinya masih sangat cair lah ya. Artinya kalau mengkomunikasikan ke partai politik itu kan juga nanti bicara tentang siapa figur bersama yang akan diusung dan dipasangkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Nah tentu bagi kami adalah membangun komunikasi itu menjadi sangat penting ya sebagai partai politik dengan teman-teman partai politik lainnya agar bisa nanti secara bersama-sama mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sesuai dengan syarat perundang-undangan. Nah, dengan PKS sudah ada komunikasi belum nih? Dengan PKS ya
komunikasi informal lah ya. Kita masih ya kalau saya sama Pak Hidayat umpamanya ya kalau ketemu sama sama-sama di ini ya komunikasi informal antar kader lah begitu. Tapi kalau secara kelembagaan nanti kan akan ditindaklanjutin secara kelembagaan PDI Perjuangan DKI Jakarta atau juga DPP PDI Perjuangan dengan teman-teman PKS kalau nanti siapa yang sudah pas untuk diusung sebagai pasangan calon gubernur maupun pasangan calon wakil gubernurnya seperti itu. Ini sudah berani mengunci nih Pak Hidayat, Anies Sohibul, apakah sudah ada komunikasi juga dengan PDI Perjuangan soal pasangan ini, Pak Hidayat? Mengunci itu kan multitafsir juga ya, termasuk juga tentang risiko gitu. Tahun 2017 ketika kami maju dalam Pilgub waktu itu, risikonya kan tinggi banget tuh. PKS dengan Gerindra, di sana ada Pak Ahok didukung oleh partai-partai besar kan. Kami mengambil risiko dan ternyata malah menang, gitu kan. Dan sekarang ini menurut saya belum ada koalisi yang kemudian bisa dikatakan tadi akan ada koalisi baru. Kan belum ada koalisi-koalisi sekarang, belum selesai semuanya. Semuanya masih dalam proses dikatakan oleh Bang Masinton tadi, sedang ada komunikasi politik antar semua pihak. Bang Arya Fernandes juga saya yakin juga tadi mengatakan demikian. Jadi sekarang ini prosesnya memang sedang saling berkomunikasi, saling menjajaki, sehingga nanti apakah akan terbentuk 3 koalisi atau bahkan hanya 2 koalisi, itu semuanya serba terbuka. Tapi PKS merasa yakin bahwa bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub DKI? Ya, dulu kita juga pernah berkoalisi di Pilgub Jawa Timur, bahkan PKS mendukung calon dari PDIP yaitu Mbak Putih Guntur Soekarno. Jadi kalau dulu PKS mendukung calonnya PDIP, kenapa sekarang PDIP nggak bisa mendukung calonnya PKS kan? Gitu itu suatu hal yang mungkin saja gitu ya. Di Pilgub Sulawesi Selatan juga PDIP mendukung calonnya PKS. Kalau DKI kan beda lagi secara demografi dan juga karakter dari pemilihnya juga begitu Pak? Ya apalagi dan karakter penduduk DKI itu kritis, mereka menandai dengan cermat siapa calon-calon ini dan bagaimana latar belakang masing-masingnya itu terekam dengan baik loh, siapa melakukan apa, si B melakukan bagaimana, si C melakukan bagaimana, sikap politiknya kayak apa, itu terekam dengan baik oleh warga Jakarta. Karena kami yakin dengan pilihan kami Pak Anies dengan Pak Iman ini adalah pilihan yang aman menghadirkan keamanan bagi Jakarta. Tapi bukan berarti kami mengunci karena Pak Anies kan bukan kader PKS gitu loh. Artinya misalnya PDIP mendukung Pak Anies, PKB mendukung Pak Anies, Nasdem mendukung Pak Anies. Silakan diambil, mungkin apakah Pak Anies akan dijadikan dari PDIP atau dari Nasdem atau dari PKB, silakan. Kalau Bang Masinton ngerasanya yakin nggak nih PDIP bakal koalisi dengan PKS? Ya dalam politik itu kan seni kemungkinan, tergantung dari komunikasi, pendekatan begitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Artinya dalam politik itu ya nggak ada yang nggak mungkin. Karena politik itu adalah seni kemungkinan. Maka dalam membangun komunikasi itulah nanti akan bisa ketemu itu common platformnya. Terus kemudian membangun kebersamaannya, memiliki pemahaman bersama. Nah nanti siapa calon yang akan diusung mempertemukan seluruh berbagai kepentingan antar partai politik tadi hal-hal begitu ya lazimlah dalam partai politik begitu. Artinya bahwa hari ini kalau saya berpandangan masih sangat dinamis dan sangat cair ya, tergantung tadi komunikasi antar partai politik. Seperti itu, Bung. Bung Arya, begini kondisinya. Karena kan kalau kita pahami kan sosok Anies Baswedan ini sebagai antitesanya dari sosok Jokowi. Di sisi lain juga dari Koalisi Indonesia Maju berupaya untuk mengusung kandidatnya sendiri. Begitu bahkan ada rencana buat pertemuan khusus mengusung kandidat buat maju di Pilgub Jakarta. Kira-kira ada kemungkinan tidak untuk PDIP, PKB, dan PKS ini akan bersatu nanti di Pilgub DKI? Ya, saya kira peluangnya cukup terbuka ya, karena beberapa kondisi. Kondisi yang pertama tentu akan ada semacam barter ya, barter politik ya. Seperti tadi yang ceritakan Pak Hidayat ya. Misalnya di satu tempat calon PKS mendukung calonnya PDIP, tapi di tempat lain mungkin akan ada quote unquote barter PDIP mendukung calonnya PKS. Ya. Tapi itu terjadi di banyak partai, di banyak tempat ya. Jadi potensi untuk bertemu itu sangat terbuka. Karena dulu siapa yang bayangkan misalnya Pak Prabowo bisa bertemu dan menjadi bagian anggota koalisinya Pak Jokowi. Sekarang kejadian dan semakin dekat dan semakin mesra gitu ya.
PDIP dan PKS mungkin juga bisa satu titik bisa seperti itu, dan memang kita butuh dua spektrum ideologi yang berbeda ini dan unik ini bisa bersama, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam kondisi misalnya PDIP dan PKS mungkin akan memilih jalan yang berbeda misalnya, atau bisa dengan pemerintahan berikutnya, itu mungkin juga akan mempertemukan dua partai ini. Kira-kira begitu, Mas Tifa. Ada faktor Jokowinya juga nggak di Pilgub DKI kali ini kalau Anda melihat peta politik yang ada sekarang? Ya, Pak Jokowi mungkin masih menjadi variabel penting ya dalam pilkada nanti ya. Tapi mungkin derajat pengaruhnya karena mungkin proses transisi menjadi pilkada dilaksanakan setelah Pak Jokowi selesai masa jabatannya, mungkin derajat pengaruh dan powernya mungkin tidak sebesar, dugaan saya tidak sebesar sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, tapi apakah dengan Jokowi efek ini yang membuat potensi PKB, kemudian PKS, PDIP, dan mungkin Nasdem akan menjadi satu koalisi utuh untuk Pilgub Jakarta? Ya, partai-partai politik saya kira sudah menunjukkan betapa pilihan-pilihan politik yang diambil oleh partai-partai tersebut, misalnya dalam koalisi 01 dan 03 di Pilpres kemarin, menunjukkan betapa partai-partai cukup percaya diri ya, meskipun pilihan yang diambil itu berbeda dengan pilihan yang diambil oleh Pak Jokowi. Saya kira di pilkada mungkin saya kira kemandirian dan otonomi partai untuk menentukan pilihannya mungkin saya kira akan juga sangat terutama untuk partai-partai yang berada di 01 dan 03 ya. Oke, singkat masing-masing 1 menit Pak Hidayat. Kalau kemudian nanti gara-gara pasangan Anies Sohibul ini malah jadinya nggak ada partai yang mau berkoalisi dengan PKS, gimana tuh? Enggak lah, kita sudah komunikasi kok dengan beberapa petinggi orang nomor 1 di beragam partai. Dan kita mendapatkan sinyal yang sangat baik. Jadi siapa sih yang nggak ingin aman? Saya yakin semua mau aman gitu loh. Jadi kenapa harus dibikin tidak aman? Kita hadirkanlah koalisi dan atau kondisi politik yang aman. Dan itulah yang ditawarkan oleh PKS melalui calon gubernurnya Pak Anies dan calon wakil gubernurnya Pak Sohibul Iman. Aman. Jadi Jakarta yang aman saya kira itu lebih disukai oleh seluruh warga di Jakarta. Oke, faktor Jokowi gimana ngelihatnya kalau nanti di Pilgub DKI ini bakal cukup ketara begitu kalau dijalani nantinya? Menurut Anda Pak Hidayat? Ya nggak apa-apa, Pak Jokowi sebagai menjadi bagian daripada warga Indonesia yang mempunyai hak politik dan mungkin juga akan melanjutkan yang kemarin-kemarin yaitu yang disebut dengan cawe-cawe tersebut. Tapi kan ini sekarang kita berada di Jakarta gitu ya. Jakarta yang kemarin waktu Pilpres Pak Anies hanya kalah 40.000 loh dari 002. Padahal kita tahulah apa yang kemudian diberlakukan untuk pemenangan ya. Tapi ternyata hanya selisih 40.000 dan sekarang Pak Anies sepenuhnya turun di Jakarta. Kompetitornya bukan Pak Prabowo, gitu ya. Dan itu tentu menjadi hitungan yang sangat baik bagi seluruh pihak. Pak Anies dukungan pada beliau bulat, gitu ya. Dan apalagi ditambah dari PKS mendukung ada kader di situ semakin bulat lagi. Kalau jadi kemudian ada partai koalisi yang mau bergabung ke PKS, apakah PKS bakal terbuka mengganti pasangannya Pak Anies ini? Bukan lagi Pak Sohibul? Akan ada partai politik yang bergabung dengan PKS, yakin itu. Sohibulnya? Nanti aman. Anies, Sohibul Iman, tetap aman. Ada partai yang akan bergabung. Kami yakin dengan itu. Kalau Bang Masinton, singkat saja, ini gimana mempertimbangkan nama aman ini? Sohibul masih dalam prioritas juga nggak kira-kira? Ya tentu masing-masing partai politik ketika membangun komunikasi itu sebelum diputuskan nanti kan katakan Pak Ma, kalau kita coba simulasi ya, kalau kita mau dukung Anies, pasti kan PDI Perjuangan juga berkepentingan untuk kadernya di nomor 2. Nah hal-hal begini kan secara teknis yang harus dikomunikasikan. Nah atau kemudian ada ada figur lain yang juga harus PDI Perjuangan harus mengkomunikasikan dengan partai politik lainnya jika ingin mengusung pasangan gubernur atau wakil gubernur begitu. Jadi ini masih sangat dinamis lah. Ya, dengan semangatnya tetap mengusung kader sendiri. Ya, setiap partai politik pasti berkepentingan untuk menyodorkan kader-kader terbaiknya, entah itu sebagai calon gubernur ataupun dipasangkan dengan sebagai calon wakil gubernur. Jadi, ya partai politik ya punya kepentingan lah untuk mendorongkan kadernya untuk dimajukan gitu. Yang jadi soal kan hari ini adalah bagaimana untuk memenuhi syarat
pencalonan tadi. Karena tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri secara partai politik, harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada yang bisa menjamin itu, terutama untuk wilayah khusus Jakarta ED. Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak. Bang Masinton, terima kasih. Mas Arya, terima kasih juga sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum.